Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan display 16 segmen. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Maulana Nazirah dengan NIM 105111132 dari kelas reguler 3, Prodi Teknik Informatika. Yang pertama yaitu deskripsi sistem atau rangkaian. Sistem merupakan tatanan yang menggambarkan adanya rangkaian berbagai komponen yang memiliki hubungan serta tujuan bersama secara serasi terkoordinasi yang bekerja atau berjalan dalam rangka waktu tertentu dan terencana. Dan rangkaian adalah hasil rangkai, menyusun, menggandengkan rangkaian. Sistem digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka. Contohnya adalah bilangan integer dan pecahan. Selanjutnya yaitu penyederhanaan rangkaian. Penyederhanaan rangkaian ada aljabar boolean dan K-map. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital. Sedangkan K-map atau peta Karnaugh atau K-map diperkenalkan oleh Maurice Kerner tahun 1953 adalah sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat K-map. Yang pertama yaitu menyusun boolean terlebih dahulu, kemudian membuat persamaan bentuk SOP atau sum of product melalui tabel kebenaran. Lalu mintel-mintelnya masukkan ke dalam K-map. Sesuaikan jumlah kotak atau variabel input. Lalu lingkari, kemudian tulis persamaannya. Selanjutnya yaitu gerbang logika. Gerbang logika dasar merupakan elemen dari rangkaian digital, dan rangkaian digital merupakan kesatuan dari gerbang-gerbang logika dasar yang membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital. Gerbang dasar logika terdiri dari 3 gerbang utama, yaitu gerbang NOT, gerbang AND, dan gerbang OR. Gerbang lainnya seperti gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR merupakan kombinasi dari 3 gerbang logika utama tersebut. Selanjutnya yaitu macam gerbang logika. Yang pertama yaitu gerbang NOT, sering disebut dengan gerbang inverter. Gerbang NOT akan selalu menghasilkan nilai logika yang berlawanan dengan logika pada saluran masukannya, dengan kondisi logika pada saluran masukannya. Berikut adalah bentuk gerbang NOT. Yang selanjutnya yaitu gerbang AND. Merupakan salah satu gerbang logika dasar yang memiliki 2 buah saluran masukan atau lebih dan sebuah saluran keluaran. Prinsip kerja gerbang ini adalah kondisi keluaran dan akan berlogika 1 bila semua saluran masukan berlogika 1. Selain itu, keluaran akan berlogika 0. Berikut adalah gambar dari gerbang N. Yang selanjutnya yaitu gerbang OR. Berapapun jumlah saluran masukan yang dimiliki, maka tetap memiliki prinsip kerja yang sama, yang dimana kondisi keluaran yang akan berlogika 1 bila salah satu atau semua saluran masukannya berlogika 0, berlogika 1. Selain itu, output berlogika 0. Berikut adalah persamaan aljabar boolean untuk sebuah gerbang OR, ditulis Y sama dengan A plus B. Ini adalah bentuk gerbang OR. Yang selanjutnya itu gerbang NOR. Gerbang NOR adalah pengembangan dari gerbang OR. Pengembangan ini berupa pemasangan gerbang NOT pada keluaran dari gerbang OR. Pemasangan aljabar boolean untuk sebuah gerbang NOR ditulis Y sama dengan A aksen plus B aksen. Ini adalah gambar dari bentuk gerbang NOR. Selanjutnya yaitu gerbang NAND. Gerbang NAND adalah pengembangan dari gerbang N. Gerbang ini sebenarnya adalah gerbang N yang pada keluarannya dipasang gerbang NOT. Persamaan aljabar boolean untuk sebuah gerbang NAND ditulis Y sama dengan A aksen dikali B aksen. Berikut adalah bentuk gerbang NAND. Yang selanjutnya yaitu gerbang XOR, singkatan dari exclusive OR, di mana jika masukannya berlogika sama, maka keluarannya akan berlogika 0 dan sebaliknya. Jika masukannya berlogika beda, maka keluarannya akan berlogika 1. Persamaan aljabar boolean untuk sebuah gerbang XOR ditulis Y sama dengan
A XOR B. Berikut adalah bentuk gerbang XOR. Selanjutnya yaitu gerbang XNOR. Singkatan dari Exclusive Not OR adalah kebalikan dari gerbang XOR, di mana jika masukannya berlogika sama, maka keluarannya akan berlogika satu dan sebaliknya. Persamaan aljabar Boolean untuk sebuah gerbang XNOR ditulis seperti ini. Dan ini adalah bentuk gerbang XNOR. Selanjutnya yaitu deskripsi perancangannya. Tugasnya adalah membuat rangkaian logika kombinatorial yang memiliki 5 saklar on atau off dan 1 display 16 segmen. Display 16 segmen tersebut digunakan untuk menampilkan karakter sesuai yang dirancang. Karakter yang akan ditampilkan terdiri dari 12 karakter sampai dengan 15 karakter. Identitas. Karakter yang akan saya tampilkan adalah Salma Nazira. Berikut ini adalah display 16 segmen yang digunakan. Selanjutnya, ini adalah masing-masing karakter yang akan ditampilkan setelah disimulasikan. Ini adalah karakter 0, karakter 1, karakter 2, karakter 3, karakter 4, karakter 5, dan karakter 6. Karakter 1 adalah karakter S, karakter 2 adalah karakter A, karakter 3 adalah huruf L, karakter 4 adalah huruf M, karakter 5 adalah huruf A, karakter 6 O, karakter 7 adalah huruf N, karakter 8 adalah huruf A, karakter 9 adalah huruf Z, karakter 10 adalah huruf H, karakter 11 huruf I, karakter 12 huruf R, karakter 13 huruf A. Selanjutnya yaitu, ini adalah tabel input-output yang dibuat. Saklarnya yaitu kan T4, T3, T2, T1, dan T0. Saya ganti agar memudahkan untuk membuat rangkaiannya. Ini adalah truth table-nya. Di sini adalah karakter-karakter yang nanti akan ditampilkan. Karakter pertama S, karakter kedua A, karakter ketiga I, karakter keempat M, karakter kelima A, dan seterusnya. Ini adalah hasil outputnya dari karakter-karakter tersebut seperti yang terlihat dari sebelumnya, yaitu untuk menampilkan karakter S. Lampu LED yang akan menyala adalah S1, S2, S3, SC, FF, SF, S6, dan S5. Di bagian display FS ditulis angka 1 pada lampu yang akan menyala. Selanjutnya yaitu ini adalah ekspresi atau fungsi boolean dari tabel input-output sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu kita akan membuat keymap. Yang pertama yaitu keymap dari S0. Pertama-tama yaitu menggambar keymap dengan 4 variabel. Di sini terdapat 4 variabel yaitu B, C, D, E. Karena berdasarkan tabel input-output. Variabel A diisi dengan 0 sehingga akan kita tulis A sama dengan 0 di sini. Selanjutnya yaitu adalah menentukan daerah minterm. Daerah minterm adalah sebuah daerah di dalam keymap yang berisi nilai 1. Keanggotaan sebuah daerah minterm bisa berisi 2 pangkat n, di mana n bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga keanggotaan wilayah minterm bisa 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Untuk melukiskan daerah minterm bisa secara vertikal dan horizontal, tetapi tidak bisa secara diagonal. Keymap dipandang sebagai sebuah bidang yang bulat seperti globe. Artinya, daerah minterm bisa saja menyatukan angka 1 yang ada di sisi atas dan bawah, dan juga dari sisi kiri dan kanan. Contohnya yaitu ini dan ini. Wilayah minterm ini terdapat
4 wilayah minterm yang sudah saya tandai dengan garis yang berwarna berbeda. Selanjutnya yaitu setelah daerah minterm sudah ditandai, proses berikutnya adalah menentukan persamaan daerah minterm tersebut. Kita bisa menggunakan asas konsistensi untuk memudahkan membangun persamaan daerah minterm. Konsistensi yang saya maksud adalah nilai masukan yang tidak berubah di setiap sel di daerah minterm. Contohnya yaitu karena daerah minterm ini berisi 2 anggota, sehingga bisa menggunakan asas konsistensi. Pada contoh ini, kita bisa melihat bahwa pada baris BC, B tidak konsisten karena bernilai 0 dan C bernilai konsisten karena bernilai B tidak konsisten karena bernilai 0 dan 1, sedangkan C konsisten karena bernilai 0. Dan dari kolom konsisten D dan E aksen, sehingga ekspresinya adalah sebagai berikut: A aksen, C aksen, D, E aksen. Di sini tulis A aksen berdasarkan A sama dengan 0. Maksud aksen di sini adalah A aksen sama dengan nilai 0 dan nilai dan variabel yang tidak diberi aksen bernilai 1. Dapat kita lihat di sini ekspresinya adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu ekspresi dari A aksen, B, D aksen, E aksen. Merupakan dari ekspresi wilayah minterm ini. Kita bisa lihat dari baris BC-nya, B aksen dan C adalah nilai yang konsisten, sehingga bisa kita tulis B aksen dan C. Dan D aksen dan D tidak bernilai konsisten sehingga tidak ditulis, dan E bernilai konsisten sehingga ditulis di sini, dan A aksen seperti yang kita ketahui karena A sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu wilayah minterm yang memiliki 4 anggota. Pada baris BC, B aksen dan B tidak bernilai konsisten karena bernilai 1 dan 0, sedangkan variabel C bernilai konsisten karena bernilai 1, sehingga akan kita tulis di sini. Dan pada kolom DE, D bernilai konsisten karena bernilai 0 dan E tidak bernilai konsisten karena bernilai 0 dan 1, sehingga selanjutnya yaitu setelah kita membuat ekspresi dari wilayah minterm yang beranggotakan 4 anggota, jika suatu daerah minterm berisikan 2 anggota, maka variabelnya ada 3 variabel output ditambah dengan variabel A menjadi 4. Jika terdapat 4 anggota dalam suatu daerah minterm, maka variabel outputnya adalah 2 ditambah dengan A menjadi 3 variabel output. Selanjutnya yaitu K0 dari S1. Di sini ada 4 daerah minterm dengan anggotanya, yaitu ada 1 anggota, 4 anggota, 4 anggota, dan 4 anggota. Di sini sudah saya garisi dengan warna yang berbeda-beda. Jika ada 1 daerah minterm yang berisikan 1 anggota, maka variabel outputnya ada 4 variabel ditambah dengan variabel A, maka menjadi 5 variabel. Cara untuk membuat persamaannya yaitu bisa dilihat dari baris BC.
kita hanya tinggal menulisnya saja, B aksen, C aksen, dan dari kolomnya yaitu D dan E aksen, beserta dengan variabel A aksen. Selanjutnya, wilayah minterm yang ini dengan baris BC-nya yang dengan baris BC-nya tidak ada yang bernilai konsisten karena semuanya bernilai 1 dan 0, maka kita akan menulis D aksen dan E seperti ini beserta dengan variabel A sehingga ekspresinya menjadi A aksen, D aksen, E. Dan yang ini dengan 4 anggota juga, nilai yang konsisten adalah D aksen dan C, menjadi ekspresinya menjadi A aksen, B, dan D aksen. Dan yang terakhir, daerah dengan garis warna biru, nilai yang konsisten yaitu nilai B dan nilai D aksen, yaitu yang ini. Selanjutnya yaitu K-map dari S2. Terdapat 4 wilayah minterm seperti S1 dengan 1 anggota dan sisanya adalah 4 anggota. Ekspresinya yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D, dan E aksen, plus A aksen, D aksen, E, plus A aksen, C, D aksen, plus A aksen, B, D aksen. Ini adalah SOP, itu sum of product. Dan K-map S3 terdapat 4 wilayah minterm juga dengan anggotanya 2 dan 4. Dengan ekspresinya yaitu A aksen, B aksen, E, A aksen, C aksen, D, E aksen, plus A aksen, C, D aksen, plus A aksen, B, C aksen, E aksen. Berikut adalah K-map dari S4 dan S5, dan berikut adalah ekspresinya sebagai berikut. Karena wilayah mintermnya ada 4, berarti ekspresinya ada 4. Karena sedangkan K-map S5 terdapat 2 wilayah minterm sehingga ekspresinya ada 2. Selanjutnya adalah K-map dari S6 dan S7. Dari K-map dari S6 juga terdapat 2 wilayah minterm sehingga persamaannya ada 2. Dari K-map S7 ada 5 wilayah minterm sehingga persamaannya ada 5 yang sudah saya garisi dengan warna yang sama. Berikut seterusnya dari S8, S9, SA, SB, SC, dan seterusnya. Berikut adalah penyederhanaan ekspresi boolean dari K-map yang tadi. Kita gabungkan hasil ekspresi penyederhanaan dari K-map-nya menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu sistem atau rangkaian dari hasil ekspresi boolean yang telah disederhanakan menggunakan K-map, hasilnya menjadi rangkaian seperti ini. Selanjutnya yaitu demonstrasi simulator menggunakan aplikasi simulator. Berikut adalah sistem atau rangkaian dalam aplikasi simulatornya yaitu Logisim. Berikut adalah rangkaiannya. Kita uji cobakan. Yang pertama yaitu saklar dengan 00000, maka tidak ada yang menyala.
Karakter yang pertama yaitu dengan input E, maka akan keluar karakter S. Selanjutnya yaitu karakter A dengan saklar yang dinyalakan adalah saklar D. Ini adalah karakter A. Selanjutnya yaitu saklar D dan E akan memunculkan karakter L, dan saklar C akan memunculkan karakter M. Selanjutnya itu saklar C dan E akan memunculkan karakter A, dan saklar C dan D akan lampunya tidak akan menyala. Selanjutnya yaitu saklar C, D, dan E akan menampilkan huruf N. Selanjutnya saklar B akan menampilkan huruf A. Selanjutnya yaitu saklar B dan E akan menampilkan huruf Z, dan selanjutnya saklar B dan D akan menampilkan huruf H, dan saklar B, D, dan E menampilkan huruf I, dan saklar B dan C akan menampilkan huruf R. Selanjutnya yaitu saklar B, C, dan E akan menampilkan huruf A. Berdasarkan tabel output dan input dan outputnya, semua lampunya menyala sesuai dengan karakter yang ditampilkan. Berarti rangkaian ini bekerja dengan baik. Bisa dilihat rangkaiannya sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu kita menganalisis hasilnya. Selanjutnya yaitu analisis hasil. Pada saklar 000 tidak ada lampu LED yang menyala karena semua keluarannya yang tersambung bernilai 0, seperti yang tadi ditampilkan. Kemudian pada saklar 0001 LED yang menyala adalah S1, S2, S3, S5, S6, dan SC dan SF karena keluaran yang tersambung bernilai 1 dan membentuk karakter S. Pada saklar 000110 LED yang menyala adalah S0, S1, S2, S3, S4, S7, S8, dan SC karena keluaran yang tersambung bernilai 1 dan karakter yang terbentuk A. Pada saklar 00011 LED yang menyala adalah S3, S4, S5, dan S6 karena keluaran yang tersambung bernilai 1 dan karakter yang terbentuk adalah L. Pada saklar 00100 LED yang menyala adalah S0, S1, S2, S3, S4, S7, SA, dan SE karena keluaran yang tersambung bernilai 1 dan membentuk karakter N. Dan seterusnya.